Energy. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyatakan tidak semua fasilitas depo pelumpang akan dipindahkan ke lahan Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Pemindahan hanya dilakukan pada area tangki dan filling set atau tempat pengisian gas. Setelah insiden kebakaran depo pelumpang yang menewaskan 23 orang dan melukai puluhan orang lainnya pada 3 Maret lalu, Pertamina akan memindahkan fasilitas terminal bahan bakar minyak, TTBM atau depo pelumpang ke lahan Pelindo di kawasan Kalibiru, Jakarta Utara. Namun tidak semua fasilitas depo pelumpang dipindahkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada hari Kamis, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, pemindahan hanya dilakukan pada area tangki dan filling set atau tempat pengisian gas. Nike juga menegaskan depo pelumpang tidak mungkin ditutup dalam waktu dekat karena depo pelumpang berperan sangat penting sebagai pemasok 15% dari total kebutuhan BBM nasional dan jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini pelumpang karena pelumpang ini merupakan kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi luar biasa. Pemindahan depo pelumpang ke lahan Pelindo menurut Nike baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2024 dan pembangunannya sendiri membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu, hal yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah membangun buffer zona atau kawasan penyangga di depo pelumpang sebagai pembatas antara depo dan pemukiman warga. Mari kita saling bahu-membahu untuk kemudian mendorong pembangunan buffer zone segera mungkin agar masyarakat sekitar ini bisa terselamatkan dari risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi. Pertamina menurut Nike sebenarnya telah berencana membangun buffer zone pada tahun 2009, tapi tidak berhasil dilakukan. Dengan insiden kebakaran depo pelumpang ini, Pertamina harus segera membangun buffer zone. Hasil inspeksi awal menunjukkan jumlah bangunan terdampak buffer zone sebanyak 722 bangunan untuk pelumpang dan 533 bangunan untuk buffer zone El Nusa. Sementara itu, terkait kasus kebakaran objek vital TBBM pelumpang ini, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina untuk melakukan audit menyeluruh yang nantinya diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Kami minta dilaksanakan audit yang menyeluruh, ya, yang komprehensif, audit investigasi, audit procurement pembelian, ya, dan audit lainnya. Nah, hasil audit tersebut nanti diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Nah, dari situlah hasil audit itu baru kita akan bisa mengambil kesimpulan apakah perlu dilakukan relokasi. Apakah pengembangan terminal BBM pelumpang itu masih layak untuk dikembangkan atau tidak, ya. Jadi kita harus memang menunggu hasil audit tersebut untuk bisa menentukan. Tetapi memang tadi disampaikan oleh Ibu Dirut Pertamina bahwa dari hasil penelaahan awal memang karena kawasan pelumpang itu sudah menjadi kawasan padat penduduk, memang diperlukan adanya kajian untuk relokasi fasilitas-fasilitas tertentu. Komisi 7 memberi waktu 1 bulan kepada Pertamina untuk melaporkan hasil audit investigasi kebakaran depo pelumpang. Penetapan hasil audit harus dilaksanakan secara tegas, tidak hanya untuk fasilitas pelumpang, namun juga sebagai fasilitas objek vital Pertamina lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 7 juga mengapresiasi Pertamina yang bergerak cepat dalam menangani korban kebakaran, baik medis maupun insentif. Sejauh ini belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran depo pelumpang yang terjadi pada awal Maret ini, karena masih dalam perhitungan Pertamina. Tim Liputan Media Group Network.